pernikahan beda agama. Tonton terus ya. Nikah beda agama atau keyakinan. Nah, kita bicara dulu nih tentang tujuan menikah itu. Tujuan menikah itu dalam Islam adalah untuk beribadah dan menyempurnakan separuh agama. Nah, kalau kita menikah dengan orang yang berbeda keyakinan dengan kita, tujuan dari menikah karena ibadah itu di mana? Dan tujuan dari menikah karena untuk menyempurnakan separuh agama kita itu ada di mana? Kalau agama dan keyakinan kita sendiri, kita dengan pasangan kita juga berbeda. Gitu. Nah, dari pernikahan ini juga akan berdampak nantinya pada anak-anaknya. Si anak ini akan mengikuti agamanya siapa? Ayahnya kah atau agama ibunya? Untuk pendidikan agamanya sendiri, bagaimana si anak ini mendapatkannya gitu loh. Kenapa? Karena yang harus kita ingat, dunia ini hanya sementara, yang kekal itu ya di akhirat. Kalau anak-anak kita, cucu-cucu kita tidak mendapatkan pendidikan agama yang baik, yang benar, bagaimana kehidupan mereka nanti di akhiratnya? Bagaimana cara mereka mempertanggungjawabkan hidup mereka nanti di akhiratnya? Begitupun dengan sosialnya mereka di dunia. Bagaimana cara mereka membedakan mana yang baik dan yang benar dalam sebuah pergaulan Islam? Mungkin kalau dalam hukum negara, pernikahan beda agama ini disahkan, tapi tidak dengan hukum Islam. Bahkan dalam agama-agama lain pun, pernikahan beda agama ini tidak disahkan. Nah, pesan saya sendiri, gak usah takut gak dapet jodoh. Jodoh itu udah diatur sama Allah. Jadi carilah jodoh kalian dengan cara yang halal dan jauhkanlah dari cara yang haram. Itu aja, jadi pikirkan jangan hanya untuk sekarangnya, tapi pikirkan juga untuk kedepannya. Nanti kehidupan kalian dan anak-anak kalian selanjutnya. Nikah beda agama. Dalam Islam, hukum nikah beda agama itu haram atau tidak boleh. Pasangan yang sudah terlanjur jatuh cinta itu bisa dibutakan oleh cinta itu sendiri. Kadang mereka ada yang nekat, yang namanya itu nikah agama. Kalau dalam Islam itu sudah tertera jelas dalam Al-Quran kalau itu tidak boleh atau haram. Dalam surah Al-Baqarah ayat 221 yang artinya, dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik sebelum mereka beriman kepada Allah, sebab orang-orang yang mukmin itu lebih baik daripada orang-orang yang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka akan mengajak kamu ke neraka, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengajak kamu ke surga dengan ampunan-ampunan izinnya. Larangnya pernikahan beda agama itu akan merusak akidah. Dalam pernikahan, seseorang akan dapat dipengaruhi imannya. Dalam larangan tersebut, baik pria atau wanita non-muslim itu hukumnya haram kalau dalam nikah beda agama. Dan apabila terjadi, itu akan masuk dalam perbuatan zina. Menurut saya, pernikahan beda agama yaitu pernikahan antara pemeluk agama yang berbeda, namun mereka tetap memeluk agamanya mereka masing-masing. Berdasarkan syariat Islam, para ulama sepakat bahwa hukum nikah beda agama yaitu hukumnya haram. Dengan ketentuan, perempuan haram menikah dengan selain laki-laki muslim. Ulama juga berpendapat bahwa laki-laki muslim haram menikahi wanita yang beragama Buddha, Konghucu, Hindu, dan lain-lain. Adapun dasar pernikahan beda agama dalam Islam. Dasar pernikahan beda agama dalam Islam ini diatur dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 221 yang menerangkan larangan untuk menikahi orang musyrik sampai mereka beriman. Menurut Majelis Ulama Indonesia, melalui fatwanya, MUI melarang pernikahan antara orang muslim dan non-muslim, baik perempuan maupun laki-laki. Alasan dikeluarkannya fatwa ini yaitu untuk menghindari keburukan atau kerugian yang lebih besar di samping kebaikan atau maslahat yang ditimbulkan. Selain itu, ada dampak yang muncul dari pernikahan beda agama, yaitu menurut psikologis, dampak yang terjadi yaitu memudarnya rumah tangga yang dibina selama belasan tahun. Dan apabila dikaruniai keturunan,
maka hal ini akan berdampak pada anak, juga mental anak, dan bagaimana menjaga hubungan antara anak dengan orang tua mengenai pernikahan beda agama tersebut. Masalah yang timbul di sini adalah berebut pengaruh agar anak mengikuti agama yang diyakini orang tuanya. Menurut saya, pernikahan beda agama itu tidak dianjurkan, karena sudah jelas dalam Islam bahwa Islam melarang adanya pernikahan beda agama. Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional kedua pada tahun 1980 juga telah menetapkan fatwa tentang pernikahan beda agama. MUI telah menetapkan 2 keputusan tentang pernikahan beda agama ini. Yang pertama, menurut ulama tanah air memutuskan bahwa perkawinan seorang wanita muslim dengan laki-laki non-muslim itu hukumnya haram. Yang kedua, laki-laki muslim diharamkan menikahi seorang wanita non-muslim. Maksud dari fatwa tersebut dikarenakan banyak membawa kemudaratan. Hal ini sudah jelas menurut saya bahwa menikah dengan beda agama itu dilarang, kecuali pasangan tersebut bersedia untuk pindah ke agama yang sama. Tetapi masih ada aja masyarakat yang melakukan pernikahan beda agama ini. Contohnya kayak ada yang pergi ke Australia, ke Singapura untuk melakukan pernikahan beda agama di sana. Ada pula juga yang melakukan pernikahan beda agama tetapi tidak sah sesuai dengan hukum di Indonesia. Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan beda agama ini sangat mengerikan dan berbahaya bagi keluarga dan keturunannya. Maka sebaiknya benar-benar memikirkan dengan matang sebelum mencari pasangan hidup atau melakukan pernikahan. Kita sebagai umat muslim lebih membuka pikiran kita untuk memilih pasangan kita kelak. Walaupun kita sudah terlanjur sayang sama pasangan kita yang berbeda agama itu, tapi lebih baiknya jika dihentikan dan dilepaskan, agar tidak ada masalah yang muncul di kemudian hari antara kedua pihak keluarga. Serta kita sebagai muslim bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Insya Allah di setiap perpisahan maka ada pertemuan, dan Allah pasti akan menggantikannya dengan yang lebih baik lagi. Perkawinan atau pernikahan merupakan ikatan suci antara dua orang berlainan jenis yang telah menjadi sunnah bagi setiap manusia guna melanjutkan keturunannya. Pernikahan beda agama. Menurut pandangan Islam mengenai hal tersebut pada dasarnya tidak diperbolehkan, seperti yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi, "Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang lebih beriman lebih baik daripada perempuan musyrik sekalipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunannya dengan izinnya Allah." Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Sedangkan menurut fatwa MUI nomor 4 /Munas 7 /MUI /8 /2005 tentang perkawinan beda agama, yaitu haram atau tidak sah. Menurutnya, laki-laki dan perempuan non-muslim meskipun menganut agama Yahudi maupun Nasrani tetap bukan termasuk sebagai ahli kitab. Yang dimaksud dalam ahli kitab yaitu adalah orang yang percaya tiada Tuhan selain Allah. Sedangkan laki-laki dan perempuan yang memeluk agama Yahudi maupun Nasrani tidak termasuk dalam kategori tersebut. Apabila seorang wanita muslim menikah dengan laki-laki non-muslim, maka status pernikahannya adalah tidak sah dan dianggap berzina seumur hidup. Karena pada dasarnya pernikahan yang dijalani adalah tidak sah. Hal buruk lainnya yang terjadi adalah rusaknya garis keturunan sang anak dengan orang tuanya. Apabila ibunya adalah seorang muslim, sedangkan ayahnya adalah seorang non-muslim, maka terputuslah hak perwalian dan hak waris dari ayahnya tersebut kepada anaknya. Hal ini adalah hal yang sangat mengkhawatirkan dan sangat meresahkan. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.